Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersukacita suarakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali dalam ibadah online saat malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat malam hari ini kami rindu Tuhan, dengan hati kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu Tuhan bersama-Mu Tuhan, menikmati Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan. Katakan aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, haleluya. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana
duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Yesusku rindu menyembah, menyembah. Haleluya, haleluya. Kau yang baik Tuhan, Kau yang baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap hati kita boleh menjadi tanah yang baik, yang siap kita buri oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku, katakan, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin, amin Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Engkaulah
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun takkan goyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun takkan goyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang, selalu menopang hidupku. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, biarlah karena hati kami, Tuhan, boleh siap dikaburi oleh kebenaran firman-Mu, tertanam kuat, berakar kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali dengan bersuka cita, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah kita pada malam hari ini. Ya, meskipun sampai malam hari ini kita masih melakukan ibadah kita secara online, tapi saya percaya tidak akan pernah mengurangi kuasa Tuhan, urapan Tuhan, hadirat Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita sudah memuji-muji nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saatnya Tuhan berfirman untuk kehidupan kita semua. Puji Tuhan, mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Kita akan membaca di dalam kebenaran firman Allah di dalam kitab atau surat Roma. Surat Roma pasal yang ke-8, kita akan membaca cukup panjang, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu
kepada kita bersama-sama dengan Dia. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Di dalam pembacaan ini, tadi kita sempat membaca di salah satu ayat mengatakan kita lebih dari orang-orang yang menang, atau dengan kalimat yang lain, kita lebih dari para pemenang. Kalimat ini, ayat ini sebenarnya ditujukan khusus hanya kepada jemaat yang ada di kota Roma. Kenapa saya katakan khusus? Karena kalau Bapak Ibu Saudara melihat firman Allah, khususnya surat-surat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat, tidak ada satupun baik yang ada di Efesus, Galatia, Tesalonika, Korintus, dan lain-lain, Rasul Paulus menyebut bahwa kita lebih dari pemenang. Cuman ada di dalam surat Roma ini. Jadi artinya kalimat ini khusus diberikan kepada jemaat yang ada di kota Roma. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mau jujur, maka kita harus mempelajari seluruh konteks ayat-ayat sebelum dan sesudah. Kenapa kalimat kita lebih daripada pemenang ini muncul? Apakah ini konteksnya memang hanya khusus diberikan kepada jemaat yang ada di Roma, atau juga ditujukan kepada kita, orang-orang percaya pada masa kini? Apakah konteksnya pada masa itu dan masa sekarang masih tetap berlaku atau tidak? Kita akan baca ulang di ayat yang ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ada kata yang menarik di sini. Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentang semuanya itu? Artinya bahwa Rasul Paulus sebelumnya telah menjelaskan sedemikian rupa, ya, segala sesuatu dijelaskan sedemikian rupa. Nah, oleh sebab itu kemudian Rasul Paulus mengatakan, nah semuanya itu, ya. Jadi artinya ayat 31 ini boleh dikatakan merupakan penutup dari penjelasan tentang doktrin iman yang diberikan kepada jemaat yang ada di Roma, baik dari pasal khususnya pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-8, demikian pun juga di pasal-pasal sebelumnya. Nah, kita akan melihat nanti satu persatu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 20, Rasul Paulus mengatakan keberdosaan manusia. Bahwa seluruh manusia, semua umat manusia berdosa, termasuk juga jemaat yang ada di Roma, termasuk juga kita. Semua berdosa. Nah, di dalam Roma pasal 3 ayat 20 sampai pasal 4, Rasul Paulus menyampaikan bagaimana solusinya bagi orang-orang yang berdosa itu.
Solusinya seperti apa? Apakah tetap dibiarkan berdosa? Tidak. Rasul Paulus menjelaskan solusinya, jalan keluarnya. Yaitu apa? Iman kepada Yesus. Dengan beriman kepada Yesus, maka membereskan dosa yang ada dalam kehidupan manusia. Jadi artinya, ini pun juga berlaku bagi kita, orang-orang percaya pada masa sekarang, masa kini. Nah, di pasal 5 kemudian Rasul Paulus berbicara tentang apa? Kondisi jemaat ada di Roma yang sudah ada dan percaya di dalam Kristus. Orang yang ada di dalam Kristus, di dalam kehidupannya ada transformasi hidup. Di dalam Kristus, ketika orang itu ada di dalam Kristus, maka ada transformasi dalam kehidupannya. Nah, tandanya apa? Diwarnai oleh apa? Orang yang sudah ditransformasi kehidupannya di dalam Kristus, maka hidupnya diwarnai dengan kasih karunia. Hidupnya diwarnai dengan damai sejahtera. Hidupnya ada pengharapan dan hidupnya ada pembenaran. Itu di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 21. Nah, di pasal 6 dan pasal 7 Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang yang ada di Roma bahwa orang yang percaya kepada Kristus atau yang ada di dalam Kristus tidak lagi kalah terhadap apa? Dosa. Ya, tidak lagi kalah terhadap dosa. Dan termasuk pada waktu itu jemaat yang ada di Roma ada dalam kungkungan hukum Taurat. Nah, tidak akan lagi ada ketika percaya kepada Kristus, ada di dalam Kristus, mengalami transformasi kehidupannya dalam Kristus, maka orang-orang yang percaya itu tidak ada lagi di dalam kuasa dosa maupun kuasa hukum Taurat. Tetapi kekuatan kuasa Roh Kudus yang terus-menerus ada dalam kehidupan orang-orang percaya itu. Dan untuk apa Roh Kudus ada dalam kehidupan orang percaya? Untuk meyakinkan, untuk menguatkan, untuk memimpin mereka di dalam hidup di dalam kekudusan. Nah, meskipun dalam kondisi seperti itu, tetap tidak bisa menampik kemungkinan penderitaan pun bisa saja menggagalkan pengharapan orang-orang percaya. Bisa saja menggagalkan keselamatan. Tetapi karena Allah, Kristus menolong orang-orang percaya, maka pertolongan daripada Allah itulah yang akan mengerjakan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan orang percaya. Seperti dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kembali yang ke-31. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan tentang semuanya itu, ya semua tadi yang sudah saya sampaikan. Tentang keberdosaan, tentang kehidupan yang sudah ditransformasi, tentang jaminan bahwa setiap orang yang percaya tidak akan pernah bisa dikalahkan dan seterusnya. Nah, sekarang yang kedua di ayat yang ke-31, jika Allah di pihak kita. Nah, sebenarnya terjemahan dalam bahasa Indonesia agak sedikit berbeda, tapi intinya sama. Tapi saya akan tunjukkan di dalam bahasa Yunani. Dalam Yunani dikatakan demikian, eho theos hyper hemon. Eho theos hyper hemon. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan God be for us. Jika Allah untuk kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, jika Allah di pihak kita. Saya lebih suka dengan terjemahan dalam bahasa asli atau dalam bahasa Inggrisnya. Jika Allah untuk kita. Ini melebihi daripada jika Allah di pihak kita. Dan kalau Allah untuk kita, ini merupakan ungkapan yang luar biasa. Ini luar biasa. Sekaligus tidak hanya ungkapan, tetapi jaminan. Karena Allah untuk kita. Nah, kalau Allah untuk kita, maka tidak heran tidak ada yang dapat melawan kita. Perkataan tidak ada yang dapat melawan kita bukan berarti tidak ada perlawanan.
bisa saja ada perlawanan. Tetapi perlawanan itu tidak akan bisa menang. Bukan berarti orang percaya tidak bisa diserang, bukan. Orang percaya bisa saja diserang, orang percaya bisa saja mengalami serangan, tetapi serangan itu tidak bisa mengalahkan orang-orang percaya. Kenapa? Karena Allah untuk kita. Karena Allah tidak hanya sebatas di pihak kita, tetapi Allah itu untuk kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah yang akan melawan kita? Nah, sekali kalimat pertanyaan ini. Rasul Paulus menuliskan ini sekitar tahun 53 sampai 56. Sampai sekarang kalau kita mendengar, melihat, membaca siapakah yang akan melawan kita, sebenarnya jawabannya cuma satu dan sama. Dulu sampai sekarang jawabannya sama. Tahu jawabannya apa? Tidak ada. Siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya pasti tidak ada. Kenapa begitu? Ayat 32. Iya, Tuhan yang menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi, kalau anak yang dikasih oleh Bapa diserahkan, bagaimana mungkin Allah tidak melakukan sesuatu yang lebih kecil daripada itu? Pasti dia akan melakukannya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, memberikan seorang anak demi kepentingan orang lain, itu merupakan pengorbanan yang tidak terkatakan. Itu merupakan pengorbanan yang tidak terkatakan. Dan itu dilakukan oleh Allah ketika dia memberikan Yesus. Nah, masalah terbesar manusia adalah dosa. Nah, dosa itu dengan ketika Allah memberikan anaknya untuk manusia, maka dosa itu diselesaikan di atas kayu salib. Sehingga ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Nah, ini lagi-lagi kalau di dalam bahasa aslinya sebenarnya setelah pertanyaan siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, bukan lagi berikutnya adalah kalimat pertanyaan lagi, tapi kalimat pernyataan. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, lalu dilanjutkan Allah yang membenarkan mereka. Di dalam terjemahan yang asli dalam bahasa Yunani dikatakan bahwa siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, bukan dilanjutkan dengan kalimat pertanyaan, tetapi dengan kalimat pernyataan, yaitu Allah yang membenarkan mereka. Oh, ini sekali lagi luar biasa. Allah yang membenarkan mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Di dalam bahasa Yunani dituliskan Theos ho kaion. Theos ho dikaion. Jadi di sini bukan apa yang dilakukan oleh Allah tentang pembenaran itu, tetapi Allah sendirilah pembenar itu. Allah sendirilah hakim yang tertinggi dan keputusannya tidak dapat diganggu-gugat. Kalau Allah sudah menyatakan kita orang yang berdosa ini benar, maka tidak ada lagi yang menggugatnya. Katakan amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepastian keputusan ini menjadi keputusan mutlak bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Keputusan mutlak bahwa dia pasti menyelamatkan, dia pasti memberikan jaminan untuk kehidupan yang kekal. Sehingga dalam iman kita kepada Yesus, iman tentang keselamatan dan janji kehidupan yang kekal, itu bukan lagi insya Allah. Tidak ada lagi kamus insya Allah, tetapi pasti diselamatkan dan pasti tidak akan dihukum, pasti menerima kehidupan yang kekal. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, kalau muncul pertanyaan seperti ini, kira-kira apa yang akan kita katakan? Adakah yang bisa memisahkan? Jawabannya pasti tidak ada yang memisahkan. Tidak ada yang sanggup memisahkan. Kenapa? Karena kasih Kristus. Tidak ada yang memisahkan orang yang percaya dengan kasih Kristus itu. Karena apa? Kasih Kristus kekal dalam kehidupan kita. Sehingga kalau toh ada penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang, tidak bisa mengalahkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Artinya, semuanya itu bisa saja datang dalam kehidupan kita. Tetapi karena begitu besarnya kasih Kristus atas kita, maka Dia yang membela. Dan Dia yang membuat kita menjadi pemenang. Sekali lagi katakan amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengulang kembali, kondisi kita saat ini sungguh-sungguh tidak begitu baik. Terutama untuk masalah perekonomian kita. Ada begitu banyak sesuatu yang harusnya kita hasilkan, itu menjadi sesuatu yang berhenti. Dan ini merupakan suatu tantangan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang harus kita lewati. Bahkan ada beberapa mungkin ini ancaman untuk kehidupan, tapi percayalah, itu tidak akan pernah bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Kasih Kristus yang akan dicurahkan kepada saudara dan saya, kasih Kristus itu akan diberikan sepenuhnya sehingga engkau bisa keluar sebagai pemenang. Nah, ini adalah janji sekaligus jaminan. Ayat 36. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dengan janji dan jaminan itu, maka dengan cara yang sama pula kita bisa mengatakan bahwa saudara dan saya aman di dalam Tuhan. Tetapi sekali lagi, ketika kita aman di dalam Tuhan, bukan berarti saudara akan bebas. Seperti kita lewat jalan tol mulus, tidak ada serangan, tidak ada sesuatu ancaman. Penganiayaan, ancaman mungkin saja bisa datang. Demikian pun serangan dari kuasa-kuasa kegelapan pun bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Tapi sekali lagi percayalah, di ayat 37 tadi dikatakan, kita akan dipersiapkan Tuhan. Dan itu menjadi suatu kepastian. Kita dipersiapkan Tuhan. Tidak hanya menang, tetapi oleh Tuhan dikatakan kita lebih daripada para pemenang. Lebih dari orang-orang yang menang. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, penganiayaan dan kesusahan, kenapa sih kok Tuhan tidak hindarkan begitu saja? Kenapa Tuhan tidak bebaskan begitu saja? Oh, orang-orang percaya engkau bebas semuanya dari penganiayaan, kesusahan, kesulitan, masalah, problem. No, tidak. Karena dalam Roma pasal 5 ayat 3 dan 4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan segala sesuatu, bahwa Allah lah yang melakukan kebaikan untuk kehidupan kita. Karena Allah lah yang akan turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, kesulitan dan kesukaran yang kita hadapi pada akhir-akhir ini, percayalah, tidak akan pernah mampu memisahkan kasih-Mu, kasih kita kepada Kristus. Karena kasih Kristus itulah yang mengikat begitu rupa. Lalu yang kedua, kesukaran, kesulitan hari-hari ini tidak akan pernah bisa membuat keselamatan kita lepas dari kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menggugat keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Lalu yang ketiga,
Kalau Yesus, Tuhan kita, ada di pihak kita, percayalah, tidak ada yang bisa melawan, menghancurkan, mencelakakan, dan mengagalkan kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah, Bapak Ibu Saudara dan saya, oleh Tuhan dipersiapkan untuk menjadi pemenang. Tidak hanya pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Imani firman Tuhan, percayai firman Tuhan, karena ini janji dan jaminan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya, haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, dengan percaya kembali katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan, keagungan, serta syukur kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai ibadah kami pada malam hari ini. Dan kami percaya apa yang sudah kami lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami pun juga yakin dan percaya ya Tuhan, di dalam setiap ibadah kami, di dalamnya senantiasa mengandung janji-Mu. Janji-Mu untuk memberkati kami, janji-Mu untuk memberikan kehidupan yang kekal dalam kehidupan kami. Dan kami pun juga percaya ketika kami sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, setia kepadamu, senantiasa menaruhkan pengharapan kepada Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan juga turun atas setiap kehidupan kami. Dan malam hari ini Tuhan, mari berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah semuanya satu persatu. Di tempat di mana saat ini mereka berada, Tuhan memberkati satu persatu tanpa terkecuali. Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat secara rohani. Tuhan juga memberkati kami dengan berkat-berkat secara jasmani. Tuhan memberkati kehidupan kami dengan kekuatan dan kesehatan, umur yang panjang. Tuhan juga memberkati di dalam setiap apa yang kami lakukan.
baik di dalam pekerjaan kami, usaha kami diberkati oleh Tuhan, jualan ataupun dagangan diberkati oleh Tuhan, bisnis kami, usaha kami diberkati oleh Tuhan, bahkan studi, kuliah juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini kasih karunia kemurahan Tuhan terus melimpah atas setiap kehidupan kami semua. Engkau melihat Tuhan setiap keberadaan kami, khususnya kami berdoa pada malam hari ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Pandemi corona yang saat ini masih ada, kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kemurahan kiranya terarah bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah Tuhan, pulihkan bangsa kami, hapuskan, cabut, angkat semua Tuhan pandemi corona yang ada di Indonesia ini, sehingga kami, baik anak-anak-Mu, baik seluruh bangsa dan negara kami boleh kembali lagi berusaha dengan baik, bekerja kembali dengan baik. Terima kasih Bapak, Engkau terus memberikan kekuatan bagi kami semua, setiap anak-anak-Mu yang senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan, Engkau Tuhan kami yang sudah menjamin kami dengan keselamatan. Kami orang yang berdosa sudah diselamatkan oleh Tuhan. Demikian pun janji-Mu, jaminan-Mu, Engkau akan membawa kami dan memberikan kami untuk hidup senantiasa berkemenangan. Tidak hanya dengan menang biasa, tetapi dengan menang di atas segala para pemenang ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan juga memberkati setiap saudara-saudara kami yang sudah terlibat di dalam pelayanan ini. Worship leader, pemain musik, yang mengambil gambar, yang mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan memberkati dimanapun saudara kami berada, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saatnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya melalui Roh Kudus-Nya menyertai kita semua, mulai malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut ini adalah Warta Gereja GBPS Sola Gracia. Untuk sementara waktu, ibadah dilaksanakan secara online setiap hari Senin pukul 6 sore di channel YouTube GBPS Sola Gracia. Bagi jemaat yang ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi Bapak Gembala di nomor 0815 15 19 19 29 atau Ibu Gembala di nomor 0816 544 0463. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, silakan ditransfer ke rekening BCA 519 014 7969. Setelah transfer, mohon untuk memberikan konfirmasi melalui WhatsApp ke nomor Bapak Gembala 0815 15 19 19 29 atau nomor WhatsApp Ibu Gembala di 0816 544 0463. Demikian Warta Gereja. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.